Part 27. Jawaban Amin milik Liam yang cepat itu pada akhirnya makin membuat semua orang tersenyum dan di akhir pembicaraan semua orang pun menoleh ke arah Riley. Kini apapun keputusan gadis itu adalah yang jadi penentu utama. Andai Riley menolak tentang lamaran Liam maka berakhir sudah semua pembicaraan mereka. Namun jika lamaran itu diterima jelas akan ada pembicaraan yang lebih lanjut. Terlebih di antara keduanya tidak ada halangan untuk menunggu jadi pernikahan itu bisa secepatnya dilaksanakan. Bagaimana Ril? Apa kamu menerima lamaran Liam? Tanya Reza. Dia sudah jadi seperti juru bicara di antara mereka semua. Dan Riley sedang bersusah payah menahan diri untuk tidak langsung berteriak menjawab iya. Dia lebih dulu menarik dan membuang nafasnya perlahan. Lalu berusaha memberikan jawaban yang bisa diterima oleh semua orang dengan wajar. Bismillah aku terima Mas. Aku yakin Mas Reza sudah mengenal Mas Liam dengan baik. Karena itulah sampai mempertemukan kami. Jawab Riley. Untuk pertama kalinya dia bahkan memanggil Liam dengan sebutan Mas. Menambah kesan formal yang tercipta di sana. Sementara Liam sudah lebih dulu mengulum senyum. Panggilan itu terasa begitu asing namun mampu membuatnya berdebar. Alhamdulillah, ucap Reza dan semua orang. Akhirnya pembicaraan itu pun berlanjut ke pernikahan langsung. Liam menyerahkan semuanya pada Riley dan Oma Putri. Bagaimanapun konsepnya dan kapan hari baiknya dia akan ikut. Dalam kesempatan kali ini dia menahan diri untuk tidak mengajukan tanggal pernikahan. Dia tak ingin terlihat sekali buru-burunya. Terus berusaha agar semuanya nampak normal. Sampai jam 10 pagi itu pembicaraan belum selesai juga. Justru semakin seru untuk dikulik lebih dalam. Oma Putri bahkan langsung menelpon wedding organizer langganan keluarga mereka. Langsung dibahas sampai tuntas hari itu. Saking asiknya berbincang. Semua orang sampai tidak sadar jika ada seseorang yang datang. Sean mendadak pulang sekolah lebih cepat karena para guru mengadakan rapat. Teman-temannya yang lain banyak menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah. Tapi kali itu entah kenapa Sean ingin sekali pulang. Dan pada akhirnya disinilah kini dia berdiri. Di antara ruang tengah dan ruang tamu rumah keluarga besarnya. Di luar tadi Sean sudah heran saat melihat mobil asing berwarna hitam terparkir di halaman rumah. Tanda bahwa ada tamu. Tumben sekali tamu datang di jam pagi seperti itu. Lalu ketika masuk Sean makin dibuat berkerut dahinya saat mendengar tawa dan pembicaraan sekaligus. Kini samar-samar dia dengar tentang pernikahan. Kak Riley mau menikah. Batin Sean. Dengan langkah kaki sedikit ragu akhirnya Sean mendekati seluruh keluarganya. Juga seorang pria dewasa yang belum dia tahu jelas siapa. Karena pria asing itu duduk memunggungi arah kedatangannya. Assalamualaikum. Ucap Sean dengan suaranya yang khas. Tidak perlu dilihat Liam langsung tahu bahwa itu adalah Sean. Astaga. Bagaimana anak itu bisa ada di sini sekarang? Bukankah harusnya dia sekolah? Kaget Liam. Dia bahkan langsung menatap ke arah Riley. Liam sudah menceritakan peristiwa meninggalnya Marvel dan Riley tahu persis bahwa Sean masih marah. Apalagi belum lama ini Riley mendengar secara langsung Sean menyebut Liam sebagai pembunuh. Ya Allah. Kok Sean pulang sih? Batin Riley pula. Di antara ketegangan yang tersembunyi itu. Akhirnya Oma Putri memanggil sang cucu. Sayang, kamu sudah pulang nak. Sini-sini duduk di dekat Oma. Oma akan memperkenalkanmu pada calon suaminya Kak Riley. Sean lantas mendekat dengan bibir tersenyum lebar. Jika tantenya akan menikah maka dia pun akan ikut bahagia. Tapi kemudian senyum itu langsung hilang saat melihat siapa calon omnya yang baru. Kenalkan, dia adalah Om Liam.
Calon suaminya Kak Rili. Terang Oma Putri. Sean tentu sangat terkejut ketika melihat Om pembunuh ada di hadapannya. Dia masih ingat dengan sangat jelas bagaimana kejamnya ketika Om-Om itu menginjak Marvel sampai mati. Sampai Marvel muntah darah tepat di hadapan Sean. Dan entah takdir apa yang sedang mempermainkan mereka. Tiba-tiba hari ini Om-Om pembunuh itu datang ke rumahnya dan jadi calon suami sang tante. Sean menggelengkan kepalanya samar-samar. Tidak bisa menerima keadaan ini. Bagaimana dia bisa hidup berdampingan dengan pembunuh Marvel? Tidak. Aku tidak mau Kak Rili menikah dengan Om pembunuh. Batin Sean. Dia kemudian menatap ibu dan ayahnya secara bergilir melihat kedua orang tuanya yang tersenyum menatap ke arahnya. Seolah memberi isyarat kepada dia untuk segera memberikan salam kepada pria pembunuh ini. Sean lantas menatap pada oma dan kakeknya dan ternyata sama saja. Kedua orang itu pun tersenyum seperti yang diukirkan oleh kedua orang tuanya. Memahami situasi ini Sean sadar bahwa Om pembunuh itu telah mendapatkan restu dari seluruh keluarganya untuk menikahi Kak Rili. Jadi Sean harus memainkan kecerdikannya untuk membatalkan ini semua. Bukannya langsung memberi salam kepada Liam. Sean justru langsung menangis terisak. Sontak semua orang terkejut dan kehilangan senyumnya. Oma, aku takut. Ucap Sean di antara tangisnya yang langsung meraung. Liam kelabakan. Sementara Rili terus coba memberi isyarat kepada sang calon suami untuk tetap tenang. Sean, kamu kenapa sayang? Cemas Oma Putri pula. Ajeng dan Reza pun segera bangkit dari duduknya dan menghampiri sang anak yang sedang memeluk omanya erat. Sean, ada apa? Tanya Reza. Om itu adalah pembunuh Marvel. Aku takut. Hua. Tangis Sean makin pilu saja. Dan saat Reza menatap ke arah Liam, Liam hanya mampu menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Ini hanya salah paham. Aku tidak sengaja. Bela Liam. Hua. Om itu jahat. Dia saja tega membunuh Marvel. Lalu bagaimana bisa dia jadi suami Kak Rili? Bagaimana jika Kak Rili disakitinya juga? Rengek Sean dan makin membuat semua orang mendelik mendengar ucapan bocah tersebut. Semua keluarga Aditama jelas sangat tahu bahwa Sean sangat menyayangi katak-kataknya. Katak yang telah Sean rawat sejak kecil. Liam pun lagi-lagi tersentak saat mendengar tuturan bocah tersebut. Semua ucapan Sean mengingatkannya pada kehidupan yang lalu. Dia yang seorang pembunuh dan tak pernah segan untuk menyakiti seseorang. Sean, jangan bicara seperti itu sayang. Mbak Ajeng pun ikut buka suara. Menyayangkan ucapan Sean yang seperti ini padahal ini adalah pertemuan penting. Tunggu dulu. Bagaimana bisa Om Liam membunuh Marvel? Tanya Reza. Dia belum bisa memahami situasi. Aku akan jelaskan Res. Liam yang menyahut. Dan setelahnya dia benar-benar menceritakan kejadian yang sebenarnya. Saat dia sedang tahap promosi ayam goreng crispy-nya, Liam bertemu dengan Sean di tempat kursus berenang. Itu adalah pertama kali pertemuan keduanya. Lalu Liam mengundang Sean untuk datang ke restoran. Tapi ternyata saat itu Sean membawa Malvin dan Marvel. Dua katak itu terlepas dan berlarian di restoran hingga tanpa sengaja salah satunya terinjak oleh Liam. Dan naas katak itu meninggal di tempat. Aku juga terkejut saat melihat Sean tadi. Ternyata dia adalah anakmu. Maafkan aku Res. Ucap Liam seraya mengakhiri ceritanya. Di saat Sean menjual kesedihan dan air matanya, maka Liam pun menjual simpati. Dia menunjukkan wajahnya yang memelas. Dia saja tidak bisa menyayangi katak-katakku. Bagaimana bisa dia menyayangi Kak Rili? Hua. Sean makin menangis. Lalu diam-diam menjulurkan lidahnya pada Liam. Astaga.
Bocah itu astaga. Liam sampai kehabisan kata-kata. Aku tidak bisa melihat wajahnya Oma. Aku takut. Tangis Sean seraya memeluk omanya erat. Sejak tadi bocah itu tidak menunjukkan wajahnya. Terus bersembunyi di dalam pelukan. Menunjukkan pada semua orang bahwa dia benar-benar merasa takut pada Om Pembunuh. Liam yang sudah kehabisan kata-kata bingung mau bagaimana. Gara-gara kejadian ini mereka semua seolah melupakan tentang pembicaraan serius beberapa saat lalu tentang pernikahannya dengan Riley. Dan di saat sedang merasa bingung seperti itu tiba-tiba Liam merasakan sentuhan lembut dari arah ke belakang. Riley mendekat dan diam-diam mengelus punggung sang calon suami. Mainnya cantik sekali sampai tidak ada satupun orang yang menyadari. Sungguh. Riley ingin Liam tenang. Tidak terbawa arus permainan sang keponakan. Jika Liam bersikeras mengatakan bahwa dia tidak bersalah maka akan semakin memperkeruh keadaan. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah mengalah dan mengikuti semua keinginan Sean. Terakhir tadi Sean mengatakan bahwa Liam tidak bisa menyayangi katak-kataknya. Maka Liam harus menjawab keraguan itu dan menunjukkan bahwa dia bisa menyayangi katak sang keponakan. Sean. Jangan menangis sayang. Kak Riley juga tidak akan menikah dengan pria yang kejam. Kalau Om Liam benar-benar ingin menikahi Kak Riley, itu artinya dia harus menyayangi kataknya Sean juga. Ucap Riley hingga mengagetkan semua orang, apalagi Liam. Namun Riley buru-buru memberi isyarat pada semua orang untuk mengikuti saja keinginan Sean. Kakek Agung sampai menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Percayalah kini semua orang sudah berada di pihaknya Liam. Tapi mereka harus tetap pura-pura mendukung Sean. Dan mendengar ucapan Kak Riley itu. Akhirnya Sean pun perlahan menunjukkan wajah. Benar seperti itu Kak. Apa iya Om Pembunuh itu mau menyayangi kataku? Tanya Sean dengan sesenggukan. Reza langsung memukul lengan Liam untuk bicara. Untunglah Liam langsung paham apa maksudnya. Tentu saja Sean. Om pasti akan menyayangi katakmu. Seperti Om akan menyayangi Kak Riley. Balas Liam pula seraya berdehem menggoda sang calon istri. Kakek Agung yang mendengar kalimat itu kini mengulum senyum. Sudahlah. Sudah bisa dipastikan bahwa Liam akan jadi menantu terakhir di keluarga Aditama. Jangan hanya bicara saja. Om harus membuktikannya. Balas Sean. Liam langsung mengangguk setuju. Persyaratan seperti itu bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dia lakukan. Hanya menyayangi seekor katak. Astaga. Liam sampai tak habis pikir. Setelah keadaan cukup kondusif akhirnya mereka bisa kembali melanjutkan pembicaraan tentang pernikahan. Sementara Sean sudah diajak oleh mamanya untuk naik ke lantai 2 dan ganti baju. Setelah mengganti bajunya Sean pun ikut kembali berkumpul dengan para orang tua di ruang tengah. Dia langsung menagih janji Om Liam untuk menyayangi katak miliknya. Liam tak punya pilihan apapun selain menuruti keinginan bocah itu. Jadi ketika Sean datang Liam pun pergi bersama Sean menuju taman yang ada di belakang rumah. Liam kira katak Sean hanya ada satu. Namun ternyata dugaannya salah besar. Dia tercengang saat melihat Sean bahkan seperti memiliki peternakan katak. Seperti peternakan buaya miliknya dulu. Astaga! Mulut Liam sampai menganga. Ingat, jangan bunuh lagi katakku. Ancam Sean. Bicara dengan sinis. Namun wajahnya berubah jadi ceria saat melihat katak-katak tersebut. Hai. Kenalkan ini adalah calon suami Kak Riley. Namanya Om Liam. Ucap Sean dengan riang. Liam mengerutkan dahi. Ini adalah hal paling aneh yang pernah dia lakukan berkenalan dengan katak. Om sini mendekat. Kesal Sean. Dia bahkan sampai menarik si Om Pembunuh.
Om harus menghafal nama-nama mereka semua. Ini Malvin, Mario, Messi, Miko, Moses, bla 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 bla. Liam hanya mampu tercengang dengan kepala yang nyaris meledak. Nama yang Sean sebutkan memang berbeda-beda. Tapi di mata Liam katak itu semuanya sama. Astaga. Astaga ya Tuhan. Liam menyentuh tengkuknya yang berdenyut nyeri. Apa kamu gila? Bagaimana aku bisa menghafal nama semua katak itu? Hah. Mereka terlihat sama di mataku. Untuk apa dipanggil dengan nama yang berbeda? Siapa namanya? Moses. Mario. Hah. Sinting. Liam hanya berani mengumpat seperti itu di dalam hatinya. Sementara lidahnya terasa begitu keluh untuk berucap. Sean adalah seorang bocah yang tak mampu dia terka. Out of the box. Kepalanya benar-benar seperti ingin pecah. Untunglah di saat itu Riley datang. Liam seperti melihat Dewi penolongnya. Sayang. Panggil Liam di dalam hati. Dia ingin kabur dari bocah ini. Tapi saat Riley tiba di antara mereka berdua, Riley malah memeluk Sean, bukan Liam. Dan hal itu sungguh membuat Liam merana. Kenapa? Kenapa bukan peluk aku saja Riel? Sean, ini sudah waktunya makan siang. Ayo ke meja makan. Ajak Riley. Dia datang memang untuk memanggil keduanya makan siang. Riley melirik Liam sekilas. Ayo kita makan dulu. Semua orang sudah menunggu di sana. Ucap Riley. Baiklah. Sean yang lebih dulu menjawab dengan semangat. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Antar ya. Pinta Liam. Dia mendadak lemah karena semua kemampuannya sudah dipakai untuk menghafal nama katak-katak itu. Kini Liam seolah sudah tak bertenaga. Di dapur juga ada kamar mandi. Ayo kita ke sana sama-sama. Ajak Riley. Kini dia menarik tangan Liam untuk mengikuti langkahnya masuk. Tapi kemudian Sean malah melepaskan pegangan tangan itu dan menggenggam tangan sang tante. Jangan sentuh-sentuh. Kata Oma tidak boleh sebelum menikah. Ucap Sean. Lalu melirik sinis pada Om pembunuh. Sungguh. Liam tak punya kekuatan untuk melawan bocah itu lagi. Tiba di meja makan semua orang melihat kedatangan mereka bertiga. Itu kamar mandinya. Ucap Riley seraya menunjuk sisi kiri si dapur itu. Liam mau ke kamar mandi. Ajak ke kamar mandi di kamar tamu Ril. Titah Oma. Dia pikir Liam butuh privasi. Sementara di sini keadaannya sedang ramai sekali. Bukan hanya ada seluruh keluarga Aditama, tapi juga beberapa pelayan. Mendengar perintah Oma Putri tersebut, senyum Liam pun langsung kembali terukir di bibirnya. Namun susah payah dia tahan agar tidak terlihat terlalu senang. Baik Oma, jawab Riley patuh. Ayo Mas, ajak Riley kemudian pada Liam. Dia benar-benar bersandiwara dengan apik. Saat berjalan meninggalkan tempat itu Riley bahkan memberi jarak aman. Sedikit pun tak menunjukkan kedekatan yang dia punya. Namun kemudian jarak itu seketika hilang ketika Liam dan Riley masuk ke dalam kamar tamu. Ahek! Pekik Riley dengan suara tertahan. Saat tiba-tiba Liam menyerangnya dengan sebuah pelukan. Lalu ciuman yang begitu hangat dalam-dalam. Sampai tubuhnya terasa tertarik dan darah yang seketika mendidih. Liam. Lirih Riley di antara ciuman yang masih terus berpaut. Apalagi Liam memeluknya dengan sangat erat. Keduanya bersandar di balik pintu yang kini sudah terkunci. Riley harus mencubit perut Liam agar pria itu melepaskan sesapannya. Hais. Kalau ketahuan bagaimana? Kesal Riley dengan suara yang tertahan. Bukan hanya takut ketahuan. Tapi Riley juga merasa tak tahan jika terus diberi sentuhan seperti ini. Terkadang jika mengikuti naluri dia pun ingin lebih. Sebentar saja Ril.
Aku frustasi menghadapi Sean. Bagaimana caranya aku menghafal semua katak itu? Keluh Liam hingga membuat Riley tertawa kecil. Sebelum memberitahu caranya, Riley lebih dulu berjinjit dan mengecup bibir Liam sekilas. Hafalkan nama-namanya saja. Masalah kataknya yang mana tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu percaya diri saat menyebutnya. Itu Malvin. Itu Mario. Itu Moses. Terang Riley. Kini Liam yang tersenyum. Bukan karena kataknya melainkan karena Riley yang terlihat semakin cantik saja. Apalagi ketika sedang menjelaskan sesuatu seperti itu. Selesai makan siang bersama, Liam dan Sean kembali bersama. Setelah berbincang banyak dengan keluarga Aditama, Liam mulai menyadari satu hal. Dia memang tidak bisa hanya mencintai Riley saja, tapi dia juga harus mencintai seluruh keluarga itu dengan tulus. Termasuk Sean dan semua katak-katak miliknya. Jadi siang itu tanpa menggerutu dan merasa frustasi, Liam meminta Sean untuk menyebutkan sekali lagi nama-nama katak tersebut. Liam yang mulai menunjukkan ketulusannya tentu dapat diterima dengan mudah oleh Sean. Apalagi Liam pun berulang kali meminta maaf tentang peristiwa meninggalnya Marvel. Hampir jam 3 sore akhirnya Liam pamit pulang. Dia nyaris seharian berada di rumah ini. Oma, karena semua pernikahan ini nanti Oma yang akan mengurusnya, jadi aku mohon untuk Oma menerima ini. Ucap Liam seraya menyerahkan sebuah kartu debit berwarna kuning. Liam tidak punya black card. Uang yang tersimpan di sebagai hartanya kini murni hasil dari restoran Black Venom yang dia punya. Sementara semua harta yang dia dapatkan selama menjadi mafia telah dia habiskan untuk membantu orang-orang di Servo. Para koruptor negara itu pun kini telah berada di balik jeruji besi karena Liam. Tentang masa lalu pria itu kini telah terkunci rapat-rapat. Hingga yang tersisa hanya tinggal masa depan. Kekayaan keluarga Aditama jelas berada jauh di atas Liam. Namun meski begitu dia akan selalu berusaha membahagiakan Riley. Dan melihat kesungguhan Liam itu, Oma Putri tersenyum. Dia tidak menolak kartu debit pemberian Liam tersebut. Terima kasih nak. Akan Oma gunakan dengan baik. Jawab Oma Putri pula. Oma, aku juga mau keluar sebentar. Ella sudah menungguku di kantor. Ucap Riley bohong. Sebenarnya dia ingin ikut bersama Liam dan datang ke mansion pria itu. Iya sayang. Hati-hati kalian berdua ya. Ucap Oma Putri. Kakek Agung juga ada di sana namun hanya mendengarkan. Pria paruh baya itu tak banyak bicara. Mobil Liam dan mobil Riley keluar secara bergilir dari halaman rumah utama keluarga Aditama. Liam memimpin jalan dan Riley mengikuti. Terus seperti itu sampai akhirnya mereka tiba di mansion Black Venom. Masih berada di dalam mobil, Riley memperhatikan sekitar. Mansion itu bahkan terlihat lebih luas dari rumahnya. Wajar saja, karena banyak pria yang tinggal di rumah ini. Liam menghentikan mobilnya lebih dulu dan Riley mengikuti. Liam juga keluar lebih dulu dan buru-buru membuka pintu sang calon istri. Keduanya saling pandang lalu tersenyum lebar. Hanya saling pandang dan tak perlu bicara apa-apa, keduanya sudah merasa sangat bahagia. Selamat datang. Tidak ada orang di mansion. Franz dan yang lainnya berada di restoran. Ucap Liam. Dia menggandeng tangan Riley untuk diajak masuk ke dalam mansion tersebut. Jika dulu hawa mansion Black Venom begitu gelap, kini nampak berbeda. Suasana jadi terasa lebih cerah dan hangat. Ketika sudah berada di dalam mansion tersebut, Liam langsung menggendong Riley seperti bayi koala. Dia suka sekali menggendong Riley seperti ini. Dan Riley pun sangat senang digendong seperti itu. Ingat ya, ini bukan bulan madu, ucap Riley. Liam terkekeh.
Daripada menjawab ucapan itu dengan kata-kata, Liam lebih suka langsung mencium. Kap.